Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan dalam pelajaran IPA. Sekarang kita masuk bab yang kedua, pembahasan kita tentang asam, basa, dan garam. Ya, kembali saya mengingatkan diri saya pribadi dan para santri sekalian agar meluruskan niat apa yang kita pelajari sekarang dan seterusnya untuk masa-masa mendatang, baik dalam KBM online maupun nanti ketika sudah datang ke Mahat. Kita luruskan niat agar semuanya menjadi amalan ibadah yang berfaedah bagi dunia dan akhirat kita, ya. Kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, diantaranya adalah untuk semakin mengagungkan Allah. Kita semakin tahu bahwa ciptaan Allah begitu banyak, begitu luas, begitu besar, ya. Dan makhluk itu begitu rendah, begitu lemah, ya. Sehingga makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan dalam bentuk manusia itu memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya dengan benda atau makhluk yang kecil seperti virus atau bakteri, manusia bisa sakit, bisa menyebabkan manusia sampai meninggal dunia biidznillah, ya, atas izin Allah, disebabkan oleh makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kita mempelajari IPA semakin menundukkan hati kita dan semakin menambah keimanan kita akan maha penciptanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin tawadhu, tidak sombong terhadap apa yang kita miliki, dan semakin memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, asam, basa, dan garam. Tiga lafadz ini, tiga kata ini, insyaallah para santri sekalian barakallahu fikum sudah pernah atau bahkan sering mendengarnya, kata asam atau basa dan garam. Kalau garam sudah familiar, sudah terbiasa kita mendengarnya. Yang terasa asin itu garam. Bahkan kita sering mendengar patah orang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ya, garam, ya. Atau di dapur ada garam, di meja makan, di tempat makan ada garam, ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu asam, ya. Asam itu didefinisikan seperti di halaman 36 adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen, yaitu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen, ya. Itu pengertian dari asam. Saya ulangi, asam adalah, silahkan para santri sekalian ringkas atau yang belum sempat ngeprint PDF-nya silahkan dicatat poin-poinnya. Asam adalah zat
yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Kemudian, jadi zat ini ketika dia berada di dalam air atau ketika dia diproses dengan air, dicampur dengan air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Terus apa zat-zat atau benda-benda yang sering kita temui yang mengandung asam ini? Ya, itu ada pada tabel yang di bawah ini menyebutkan tentang contoh nama asamnya. Jadi zat asam ini ada berbagai macam jenisnya ya. Di antaranya yang di tabel itu disebutkan yang pertama adalah asam setat, asam asetat. Asam asetat ini terdapat di antaranya pada larutan cuka. Ya. Kemudian yang di bawahnya ada asam askorbat, ada asam sitrat, ada asam borat. Itu di sebelah kanan itu nama benda yang mengandung zat asam. Di sini ada jeruk, tomat, sayuran, ya. Ada juga asam karbonat terdapat pada minuman yang mengandung karbonasi. Kalau asam nitrat biasanya terdapat pada pupuk. Asam nitrat terdapat pada pupuk yang sering digunakan masyarakat petani atau masyarakat tambak, itu menggunakan kimia biasanya asam nitrat. Kemudian yang asam fosfat biasanya terdapat pada deterjen. Nih, asam fosfat terdapat pada deterjen, juga terdapat pada pupuk ya. Itu yang pertama, yaitu zat asam. Di PDF juga dicontohkan untuk asam jenis-jenis lainnya ada di kolom berikutnya. Seperti terdapat pada anggur, apel, ya, keju, dan yang lainnya. Itu pembahasan tentang zat asam serta sebagian contoh benda-benda yang mengandung zat asam tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah zat basa atau basa di poin yang kedua. Basa ini didefinisikan oleh penyusun buku ini adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Ini pengertian basa, yaitu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Atau di sini disimbolkan dengan OH-. Itu simbol untuk ion hidroksida. Kalau tadi untuk yang asam menghasilkan ion hidrogen itu disimbolkan dengan H+, ya, ion hidrogen H+. Kalau untuk ion hidroksida OH-, ya. Itu pengertiannya. Dan contoh bendanya serta jenis beberapa ion hidroksida ada di tabel 2.2, yaitu aluminium hidroksida. Jadi tadi seperti asam jenisnya banyak,
Sekarang untuk basa pun yang menghasilkan hidroksida, ion hidroksida, jenisnya pun ada beberapa. Yang pertama, misal dicontohkan di sini adalah aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida, dia dalam benda terdapat biasanya pada deodoran atau antasid ya. Pada deodoran atau antasid. Kemudian contoh yang kedua di situ dibawakan kalsium hidroksida ya. Kalsium hidroksida biasanya terdapat pada mortar atau plester, itu yang biasa dipakai para tukang ya. Kalsium hidroksida. Kemudian ada magnesium hidroksida, ada natrium hidroksida, itu yang sering kita pakai untuk mandi, bahan sabun mandi diantaranya mengandung ini, natrium hidroksida pada bahan sabun mandi. Itu penjelasan tentang basa ya. Jadi benda-benda di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di alam ini, diantaranya benda-benda itu ada yang mengandung asam, ada yang mengandung basa, atau kedua-duanya terdapat pada benda itu ada, baik yang alami maupun buatan ya. Kalau yang alami tadi seperti buah-buahan ada, atau yang buatan seperti pupuk, deterjen dan seterusnya ya. Dan basa pun demikian ya. Kemudian setelah kita mengetahui asam serta basa, kita akan mempelajari apa perbedaan yang terkandung pada kedua zat tersebut, atau benda yang memiliki sifat asam atau sifat basa itu perbedaannya apa ya. Disebutkan di kolom atau di tabel 2.3, yaitu perbedaan antara asam dan basa. Yang kolom sebelah kiri itu penjelasan tentang asam. Di sini diterangkan zat asam. Yang pertama, dia senyawa asam memiliki sifat korosif ya. Korosif. Asam itu memiliki sifat korosif. Jadi korosif itu semisal pada besi dia membuat karat dan semisalnya, itu korosif ya. Sedangkan senyawa basa dia memiliki sifat kaustik, yaitu merusak kulit ya. Merusak kulit. Itu perbedaan yang pertama. Kedua zat ini atau yang membentuk senyawa asam dan senyawa basa, perbedaannya pada efeknya atau dampaknya. Kalau senyawa asam menimbulkan korosif, sedangkan senyawa basa menimbulkan kaustik, yaitu merusak kulit ya. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu ya, untuk sifat zat asam atau benda yang memiliki sifat asam yang kedua adalah jika senyawa ini bereaksi dengan logam. Senyawa asam yang bereaksi dengan logam akan menghasilkan hidrogen. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika senyawa asam, nah yang ketiga itu senyawa asam memiliki rasa yang
asam seperti namanya ya. Jadi benda yang memiliki sifat asam rasanya pun asam. Kemudian sifat yang keempat dari asam ini, zat asam ini dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai indikator bahwa larutan tersebut atau benda tersebut memiliki sifat asam. Biasanya yang dicari adalah atau yang diukur adalah pada larutan. Larutan itu diukur apakah dia termasuk asam atau basa dengan alat tertentu atau biasanya digunakan dengan kertas, lakmus dan yang semisalnya. Yang terakhir, sifat dari zat asam ini dia jika bercampur dengan air menghasilkan ion hidrogen, sama seperti dalam pengertiannya. Bagian akhir ini, jika bercampur dengan air akan menghasilkan ion hidrogen atau simbol kimianya, tanda kimianya adalah H+. Itu sifat asam. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat basa. Kalau tadi disebutkan yang pertama adalah sifat basa ini, senyawa atau benda yang memiliki sifat basa ini dia akan merusak kulit, dan akan terasa licin ya, di tangan itu terasa licin. Itu zatnya, zat basa itu akan terasa licin di tangan. Kemudian secara rasa dia memiliki rasa yang pahit ya, rasanya pahit. Kalau tadi asam rasanya asam, sekarang basa rasanya pahit. Selanjutnya sama seperti zat asam, dia bisa dijadikan indikator warna zat lainnya ya, warna zat lain. Jadi ada suatu benda atau suatu alat yang digunakan untuk mengukur apakah larutan tersebut, benda itu asam atau basa. Yang terakhir dari sifat basa yaitu sama seperti asam, yaitu dia menghasilkan, jika dicampur dengan air dia akan menghasilkan ion hidroksida. Kalau tadi yang asam hidrogen, ion hidrogen, kalau basa menghasilkan ion hidroksida atau simbol kimianya adalah OH- ya. OH- itu menunjukkan bahwa zat itu merupakan senyawa basa. Itu dua sifat dari zat asam dan zat basa ya. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dan beberapa contoh bendanya sudah kita sebutkan. Insya Allah itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini di bab yang kedua, di bagian awal. Insya Allah bagian kedua kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Semoga yang kita pelajari memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita mempelajari ilmu pengetahuan alam dengan tujuan untuk memperkuat keimanan kita, untuk memperkuat agama kita ya. Jadi kita usahakan kita mempelajari ilmu pengetahuan alam ini untuk semakin mengetahui akan kemahabesaran Allah melalui ciptaannya, bahwa di alam semesta ini masih sangat sedikit sekali yang kita ketahui dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak selayaknya berbangga diri dengan kemampuan kita, kecerdasan kita, atau apapun yang kita miliki, karena kita adalah makhluk yang lemah ya. Pemahaman kita, akal kita hanya sedikit ya. Dari makhluk ciptaan Allah saja yang di alam hanya sedikit yang kita mengetahuinya. Itu pembahasan kita.
Ada 2 soal. Yang pertama, diperhatikan. Sebutkan satu contoh benda yang mengandung sifat asam. Sebutkan satu contoh benda yang mengandung sifat asam dan satu contoh benda yang mengandung sifat basa. Saya ulangi, sebutkan satu contoh benda yang mengandung sifat asam dan satu contoh benda yang mengandung sifat basa. Soal yang kedua, jika bercampur dengan air, zat asam akan menghasilkan apa? Ya. Jika bercampur dengan air, zat asam akan menghasilkan apa ya? Silakan dijawab di aplikasi. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bisa menambah keimanan kita bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.